Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang ditayangkan oleh cnbc.com, di mana pernyataan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap rencana penghapusan tenaga honorer yang dibatalkan di tahun ini. Sebenarnya rencana selanjutnya seperti apa dalam penanganan persoalan tenaga honorer? Berikut komentar dan pernyataan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk itu silakan ditonton secara lengkap videonya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Samsul Rizal telah menegaskan bahwa penghapusan tenaga honorer itu harus ditunda hingga dengan Desember tahun 2024. Itu oleh karena pemerintah dan DPR sama-sama tidak mau ada pemberhentian kerja secara massal. Nasib tenaga honorer yang diperkirakan mencapai 2,3 juta orang di seluruh Indonesia itu memang menjadi salah satu poin yang paling disorot di dalam dokumen dan pembahasan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pembahasan rancangan undang-undang ini berpacu dengan waktu dan tenggat penghapusan status tenaga honorer yang akan dilakukan pemerintah pada 28 November tahun 2023. Pemerintah menyatakan akan berusaha untuk menyelamatkan nasib jutaan tenaga honorer ini. Salah satu opsi yang akan dilakukan adalah mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Klausul tersebut itu telah tertuang di dalam pasal 131A Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di dalam pasal itu, pemerintah dan DPR ingin melakukan penataan ulang terhadap pegawai non-aparatur sipil negara hingga maksimal Desember tahun 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azhar Anas pun mengungkapkan alasan batalnya penghapusan tenaga honorer pada tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa tenggat waktu penghapusan tenaga honorer pada 28 November tahun 2023 mendatang itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh almarhum Bapak Cahyokumolo selaku mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun yang lalu. Anas menyebutkan bahwa batalnya penghapusan tenaga honorer ini oleh karena pola rekrutmen pegawai khususnya di pemerintahan daerah atau Pemda yang memang masih banyak belum berkualitas. Ini karena adanya siklus negatif. Rekrutmen ASN menurut Anas itu tidak berkualitas, honorer sembarangan, honorer karena tim sukses, dermawan, dimasukkan honorer. Ini sebagian akan tetapi menyebabkan birokrasi kita tidak profesional. Itu yang diungkapkan Anas selaku Menpan baru-baru ini. Selain itu, ia pun melanjutkan para pemimpin daerah seperti bupati dan gubernur itu tidak akan bisa dilarang sepenuhnya untuk mengangkat tenaga honorer. Sekalipun ada kebijakan yang melarang, dia mengatakan pada pimpinan Pemda itu selalu menemukan cara untuk merekrut tenaga honorer. Dia menyebutkan bahwa bupati gubernur itu nggak bisa juga ditutup mati, tidak boleh angkat honorer. Semakin diberikan pagar tinggi-tinggi, maka gubernur, bupati itu pasti akan melompat. Itu yang dikatakan Anas. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa ketimbang menghapus tenaga honorer dan melarang Pemda merekrut honorer, sebaiknya aturan mainnya dirombak dalam undang-undang dengan membuka ruang rekrutmen untuk menjadi tenaga aparatur sipil negara, apakah itu pegawai negeri sipil ataupun P3K, secara resmi dan berbasis kompetensi. Rekan-rekan sekalian, demikian pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan ditundanya penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Ternyata Menpan mengarahkan agar supaya tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan berbasis rekrutmen yang berbasis kompetensi sehingga menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualitas. Demikian rekan-rekan video ini, terima kasih telah menyaksikan. Untuk rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan di subscribe jika memang perlu. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.